Baik, sekarang kita masuk ke contoh yang tingkatnya lebih sulit. Kalau tadi kan penyebutnya itu adalah suku banyak pangkat 2, ya, berderajat 2. Itu bisa kita faktorkan. Dan nanti juga hanya akan ada dua hasil dekomposisi, ya, dua faktor hasil dekomposisi. Tapi bagaimana kalau ternyata penyebutnya itu punya 3 faktor? Seperti ini contohnya. Ini saya sudah langsung berikan faktorannya biar memudahkan. Jadi bilangnya adalah 2x kuadrat tambah 9x min 11. Penyebutnya adalah x plus 1 kali x min 2 kali x plus 3. Lalu bagaimana kita mendekomposisikannya? Nah, ini juga idenya sama, ya. Tinggal masalahnya ini ada 3 faktor. Nah, berarti seperti ini. 2x kuadrat plus 9x min 11 dibagi x plus 1 kali x min 2 kali x plus 3. Ini sebetulnya nanti akan sama dengan A dibagi x plus 1 ditambah B dibagi x min 2 ditambah C dibagi x plus 3. Ya, jadi di sini sama idenya, ya, kita mendekomposisikan, cuma karena penyebutnya itu punya 3 faktor linear berbeda, berarti nanti juga akan ada 3 konstanta. Oke, ya. Lalu kemudian sama dengan cara yang tadi, kita kalikan dia dengan x plus 1, x min 2, x plus 3, kedua ruas, berarti menjadi apa? Menjadi 2x kuadrat tambah 9x min 11 sama dengan, nah, ini mungkin supaya paham saya jabarkan saja, tidak apa-apa, karena supaya Anda tidak terpacang dengan pola. Nah, di sini kalau yang bagian pertama ini saya kalikan, ya, dengan x plus 1, x min 2, x plus 3. Di sini akan ada faktor yang harus membagi, yaitu x plus 1 dengan x plus 1 di sini. Berarti apa sisanya? Tinggal x min 2 dikali x plus 3. Karena yang x plus 1 hilang di sini, ya, dibagi dengan x plus 1 sendiri. Lalu yang B bagaimana? Ini B dibagi x min 2. Berarti yang mata x min 2 hilang. Tinggal apa? X plus 1 sama X plus 3. Lalu yang berikutnya, yang C, ini dibagi X plus 3. Berarti ini hilang, ya, faktor yang ini. Tinggal X plus 1 dikali X min 2. Ya, ini bisa saja, ya, kalau ini Anda Anda coba jabarkan, ini jadi bentuk kuadrat semua, Anda samakan, tapi nanti Anda akan memiliki sistem persamaan dalam 3 variabel, yang mana kalau Anda lakukan eliminasi, langkahnya akan lebih panjang. Nah, oleh karena itu saya menggunakan cara yang kedua saja, yaitu dengan menggunakan substitusi nilai X. Oke, ini saya tulis ulang lagi supaya kelihatan, gitu, ya. Nah, sekarang berapa nilai X yang harus saya masukkan? Tentunya saya ingin menghilangkan beberapa faktor, gitu, ya, supaya bisa langsung ketemu angkanya. Oke, bagaimana kalau saya masukkan nilai X sama dengan 2? Apa yang terjadi? Ya, kalau X sama dengan 2, berarti ini menjadi 2 kali 4, ya, 2 kali 4 berarti 8 ditambah dengan 18 kurangi 11. Nah, ini akan sama dengan apa? Nah, Anda lihat, ini A, X-nya 2, berarti X-nya 2 kan 0, ya. Ya, X per 3-nya 5 sih, ya. Ini langsung Anda ambilkan nggak apa juga sih, tapi saya jelaskan dari mana, ya. Kalau ini Anda masukkan X-nya 2, berarti ini kan jadi 0, ya. Sehingga nanti bagian ini jadi 0 semua. Ditambah ini B dikali
2 tambah 1, 3. 2 tambah 3, 5. Ditambah dengan C dikali 3 dikali dengan 0. Oke. Nah, berarti yang melekat pada A dan C itu sama aja menjadi 0 ya, berarti bisa diabaikan. Tinggal yang ini. Ya, ini menjadi 15B. Yang ini ya 26 kali 11, 15. Ya, berarti B-nya sama dengan 1. Ketemulah B sama dengan 1. Oke, kita coba yang X yang lain supaya ada faktor yang hilang. Kita coba kalau kita masukkan X-nya min 3, coba ya. Kita masukkan X-nya min 3. Bagaimana kalau misalkan saya masukkan X-nya sama dengan min 3? Berarti yang luas kiri 2 kali 9, 18 tambah 9 kali min 3, min 27 dikurangi 11. Nah, ini harus sama dengan, nah ini A dikali min 5 dikali 0 ditambah B dikali min 2 dikali 0 ditambah C dikali, ini min 3 ya, berarti min 2 dikali ini maaf, ini min 3 min 2 min 5 ya, min 5 ya. Jadi kita dapatkan berapa ini? Ini 18 dikurangi 38 ya, berarti min 20. Min 20 sama dengan ini 0, ini 0, 10C, berarti C nya min 2. Lalu yang belum berarti apa? A nya ya, berarti kita harus menghilangkan B sama C, kita masukkan X yang min 1. Kalau X nya min 1 bagaimana? Nah, berarti 2 dikali 1, 2, 9 kali min 1, min 9, min 11. Ini harus sama dengan A dikali min 3 dikali 2 ya. Karena X nya diganti min 1 ditambah B dikali 0 dikali 2 ditambah C dikali 0 dikali min 3. Jadi berapa? Ini 2 min 9 min 7 min 11 min 18 sama dengan min 6A. Berarti A nya harus sama dengan 3. Ya, ini min 18, ini min 6 ya, dibagi 3. Nah, berarti ternyata ini akan sama dengan, ya, ini A nya 3 ya. Ini A nya sama dengan 3, B nya sama dengan 1, dan C nya sama dengan min 2 ya. Jadi kita mendapatkan A, B, C nya ini adalah A nya 3, B nya 1, C nya min 2. Berarti ini akan sama dengan integral dari, ya kita langsung saja ya, 3 per X plus 1 dx ditambah integral dari 1 per X min 2 dx ditambah integral dari min 2 per X plus 3 dx. Ya, ini akan menjadi sama dengan 3 len mutlak X plus 1 ditambah len dari mutlak X min 2 dikurangi 2 kali len mutlak X plus 3 ditambah dengan konstanta. Jadi sebenarnya juga caranya itu ya identik ya. Jadi entah ada berapapun faktor linearnya, kita bisa melakukan dekomposisi yang sama selama itu merupakan faktor linear yang berbeda-beda. Jadi nanti kalau misalkan penyebutnya itu punya 4 faktor linear berbeda, ya berarti jadi ada A, B, C, D koefisien yang harus dicari. Kalau 5 ya sampai A, B, C, D, E. Ya tentu saja nanti akan lebih sulit gitu ya, apa namanya, effortnya gitu ya. Tapi ya
Ya saya kira idenya sama gitu ya. Dan menggunakan cara semacam ini Anda tahu bahwa Anda bisa menghilangkan dua bagian dan ada bagian bisa langsung dihitung. Jadi itu contoh untuk yang penyebutnya punya 3 faktor linear yang berbeda. Nah setelah ini kita akan coba bagaimana kalau penyebutnya ini punya faktor linear yang sama. Sekarang kita akan coba satu contoh lagi, yaitu kalau penyebutnya itu punya derajat 3, tapi ada faktor linear yang sama, ya, atau faktor linearnya kembar, ya, berulang. Seperti ini contohnya, ya, integral dari 3x kuadrat plus 7x plus 5 dibagi dengan x plus 2 dikuadratkan dikali x min 1 dx. Ya, ini penyebutnya ada yang kembar, ya, itu di depannya x plus 2 kali x plus 2 dikali x plus 1. Nah pertanyaannya bagaimana kita itu bisa dari x min 1, ya, kita bisa mendekomposisikan ini. Ya tentunya kita di sini tidak bisa menggunakan pola yang sama dengan sebelumnya, ya. Jadi misalkan ini mau saya nyatakan seperti ini, ya, contohnya. Kalau misalkan saya buat seperti ini, nah ini malah saya memunculkan adanya dua pecahan yang sama penyebutnya, sehingga ini kan sebenarnya bisa saya satukan. Nah kalau seperti ini nanti saya punya 3 persamaan tapi hanya ada 2 variabel dan belum tentu ketemu solusinya. Oleh karena itu untuk pola seperti ini, supaya saya bisa menemukan A, B, C nya, maka saya harus membuat faktor yang kembar ini pangkatnya berbeda. Jadi yang pertama tetap A per x plus 2, yang kedua B dibagi x plus 2 dikuadratkan. Jadi untuk menjamin bahwa nanti saya bisa punya 3 buah persamaan, dan nanti saya juga bisa menemukan solusi dari 3 variabel ini, ya, untuk menjamin ada solusinya. Ya tentunya ini pola seperti ini, ya ada konsepnya, ya, di aljabar, ya, di matematika. Jadi muncul dua-duanya, ya, yaitu A per x plus 2 ini ada, dan B plus x plus 2 dikuadratkan. Dua-duanya masuk. Lalu kalau saya kalikan bagaimana? Nah ini menjadi 3x kuadrat plus 7x plus 5, ya. Nah ini akan menjadi, ya, mungkin harus saya jabarkan lagi supaya jelas alasannya. Ini dikalikan dengan x plus 2 dikuadratkan dikali x min 1, ya. Ini. Ya, ini akan sama dengan apa di sini? Yang kelas kiri saya buat sama aja, nggak apa-apa. Nah, yang kelas kanan ini dibagi x plus 2, ini x plus 2-nya pangkat 2. Berarti saya akan pangkat 1. Berarti A dikali x plus 2 dikali x min 1. Karena ini hanya dibagi x plus 2 saja, ya. Jadi pangkatnya cuma turun 1. Lalu yang B, karena dibagi dengan x plus 2 pangkat 2, berarti ini habis, tinggal x min 1 ditambah dengan C dikali x plus 2 dikuadratkan. Nah jadi seperti ini, ya, penjabarannya. Sekarang kita cari berapa nilai A, B, C nya. Tentunya kita menginginkan supaya ada beberapa bagian yang bisa tereliminasi. Ya, kalau seperti ini berarti kita ingin masukkan X nya itu 1 sama min 2 gitu, ya, supaya ada bagian yang dapat tereliminasi. Oke, kita coba. Kalau kita masukkan X nya sama dengan 1, ya, maka apa yang terjadi?
Berarti yang kelas kiri menjadi 3 tambah 7 tambah 5 sama dengan, ya tentunya yang A ini ya A dikali dengan 3 dikali dengan 0 ya. Lalu ditambah B dikali 0 ditambah C dikali 3 kuadrat. Berarti apa ini? 3, 5, 7, 15 ya. 15 ini sama dengan 9C. Berarti C-nya adalah 15 per 9, yaitu 5 per 3. Ya, tidak apa-apa, ketemunya mungkin ada pecahan. Oke, ketemu C 5 per 3. Lalu kita coba kalau kita masukkan X-nya sama dengan min 2. Berarti berapa? 3 kali 4, 12. 7 kali min 2, min 14. Tambah 5 ya. Sini ya 12 min 14 tambah 5 ya. Ini sama dengan A dikali 0 dikali min 3 ditambah B dikali min 3 ditambah C dikali 0 kuadrat. Berarti tinggal yang B saja ya. Berarti ini berapa ini? Ini min 2 tambah 5, 3 ya. Ya ada 3 yang kelas kiri. Lalu ini min 3B ya. Berarti mendapatkan B-nya adalah min 1. Oke, kita ketemu C-nya 5 per 3, kita ketemu B-nya min 1. Lalu mau yang mana lagi? Nah, Anda mungkin terpandang harus ada faktor yang dibikin jadi 0. Tapi kalau Anda masukkan 1 sama min 2, yang A sama-sama hilang, gitu ya, sama-sama hilang. Ada yang menemukan B sama C. Lalu bagaimana? Ya berarti jangan gunakan 1, jangan gunakan min 2. Lalu gunakan yang mana? Cari sembarang bilangan yang lain. Karena apa? Itu kan kesamaannya berlaku untuk semua X. Berarti saya bisa pilih X-nya bilangan yang lain berapapun. Ya biar gampang, saya ambil X-nya 0 aja. Biar gampang. Saya ambil X-nya 0. Berarti yang jelas kiri dari 0 tambah 5. Ini sama dengan, nah A dikali 2 dikali min 1 tambah B dikali min 1 tambah C dikali 2 kuadrat. Ya, saya boleh mengambil sebarang ya, karena kesamaan itu berlaku untuk berapapun nilai X-nya. Berarti di sini 5 akan sama dengan min 2A min B tambah 4C. Nah, B sama C kan sudah diketahui ya. B sama C sudah diketahui. Berarti saya bisa buat 5 sama dengan min 2A min B min 1 berarti plus 1 tambah 4C. Ya, C nya berapa nih? 5 per 3 kali 4, 20 per 3. Berarti saya pindahkan 2A ini sama dengan 1 tambah 20 per 3 dikurangi 5. Berarti ini di berapa ini ya? 20 per 3 dikurangi 4. 20 per 3 dikurangi 12 per 3. Berarti 8 per 3. Ya, berarti A-nya menjadi 4 per 3. Ya, jadi memang kalau tadi idenya adalah nilai itu dipilih supaya ada faktor yang bisa menjadi 0. Jadi bisa kita abaikan dalam perhitungan. Tapi kalau seperti ini ada dua pilihan, begitu, hanya ada dua pilihan, sehingga ya saya harus mencari satu bilangan lagi, dan itu bisa saya pilih sembarang.
Anda juga bisa memilih misalkan X-nya min 1 juga bisa. Anda memilih X yang 3 juga bisa. Yang penting bukan 1 sama min 2. Dan ini bisa saya kerjakan karena saya sudah tahu berapa B-nya, berapa C-nya. Jadi A-nya bisa ditentukan. Oke, berarti ini menjadi bagaimana? Berarti ini menjadi integral dari A per X plus 2. A-nya 4/3. Ya, berarti 4/3 per X plus 2 dx. Kemudian B-nya min 1. Ya, berarti tambah integral min 1 per X plus 2 kuadrat dx. Lalu C-nya 5/3. Ya, berarti ini tambah 5/3 dibagi X min 1 dx. Nah, yang ini menjadi ini menjadi 4/3 ln X plus 2. Yang ini menjadi 5/3 ln X min 1. Lalu bagaimana yang ini? Nah, ini kan ada kuadratnya ya di sini ya. Nah, kalau seperti ini kita coba selesaikan dengan menggunakan metode substitusi. Ini tidak sulit ya. Untuk yang integral dari min 1 per X plus 2 dikuadratkan dx. Ya, ini kita bisa memisalkan ya, kita misalkan U-nya adalah X plus 2. Berarti DU sama dengan DX ya. Berarti ini sebenarnya sama aja dengan integral dari min 1/U kuadrat DU. Atau ini sama dengan integral dari minus U pangkat min 2 DU. Berarti bagaimana? Berarti menjadi minus dari 1 min 2 plus 1 U pangkat min 2 plus 1 DU. Ini kan ya. Berarti ini 1 bagi min 1 ya. Kali min 1 jadi plus ya. Berarti menjadi U pangkat min 1. Oh maaf, ini plus C. Maaf, ini plus C, bukan DU. Plus C. Berarti ini U pangkat min 1 plus C sama dengan 1/U plus C sama dengan 1 X plus 2 plus C. Ini ya. Jadi integral dari 1 X plus 2 dikuadratkan itu bisa terselesaikan dengan memisalkan X plus 2 dengan U. Sehingga integralnya menjadi 1 X plus 2 tambah C. Oke, berarti kita bisa kembalikan. Ini menjadi plus 1 X plus 2. Jangan lupa tambahkan konstantanya. Ya. Nah, jadi kalau yang menyebutnya pangkat 1 gitu ya, kita bisa menggunakan ln. Tapi kalau menyebutnya pangkatnya lebih dari 1, kita bisa menggunakan permisalan yang di dalam tanda pangkat ini sebagai U. Sehingga seperti mengintegralkan suku banyak biasa. Jadi ini contoh bagaimana kita menyelesaikan apa bentuk integral fungsi pecah rasional kalau ada faktor linear ganda di penyebutnya. Nanti bagaimana kalau misalkan contoh aja nih ya, saya tidak akan memberikan contohnya karena panjang sekali. Tapi ini saya memberikan gambarannya. Bagaimana seandainya saya punya bentuknya seperti ini. Pembilangnya sesuatu gitu ya. Lalu misalkan penyebutnya itu adalah X plus 3 pangkat 2 ini ya, dikali X plus 1 pangkat 3. Ya, tentu saja saya harus memunculkan semuanya gitu ya. Mulai dari yang pangkat 1 sampai pangkat yang terbesar. Nanti hasilnya akan menjadi sesuatu per X plus 3 tambah sesuatu per X plus 3 dikuadratkan, ini mungkin A, ini B gitu, ditambah dengan
X plus 1, ini C, ini X plus 1 dikuadratkan, D, ditambah nanti ini X plus 1 pangkat 3 E. Ya ini, jadi nanti akan muncul semua ya untuk semua faktornya. Kalau ini pangkat 3 ya berarti muncul yang pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Yang ini pangkat 2 ya muncul pangkat 1, pangkat 2. Ya tapi tentu saja kalau mencari contohnya ini yang luar biasa sekali ini akan ada 5 variabel yang harus Anda temukan. Dan nanti Anda mungkin harus mencoba-coba lebih banyak. Ya tapi tenang saja kalau untuk ujian ya saya akan menghindari soal-soal yang tidak manusiawi seperti ini. Ya, tapi ya Anda memberikan gambarannya, kalau Anda menemukan contoh soal yang seperti ini, begini cara mendekomposisikannya. Ya, jadi itu materi untuk integral dari fungsi bicara rasional. Ya, sebetulnya juga masih ada kemungkinan yang lain, misalnya kalau penyebutnya adalah faktor kuadrat yang tidak bisa difaktorkan lagi. Tapi ya itu akan jadi sedikit lebih kompleks, dan itu saya kira dari waktu yang tersedia, SKS yang tersedia itu tidak cukup realistis untuk dikejar. Jadi saya rasa cukup ini saja materi untuk yang integral fungsi pecahan rasional. Terima kasih, selamat belajar, semoga bermanfaat.